Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini ketika sudah menjalaninya. Sudah pula dengan akal sehat. Tapi terkadang godaan setan bisa melakukan hal yang bodoh. Sampai-sampai aku bisa dengan ibu mertua saat di ruangan tamu, bahkan lanjut di dapur. Perkenalkan, namaku Kosai, pegawai di kedutaan perkasbonan milik swasta. Suatu hari saat aku sedang bekerja, tiba-tiba kepala pusing dan aku minta izin untuk pulang lebih awal. Setelah diberikan izin, lalu aku segera pulang ke rumah. Saat di rumah, kulihat ibu mertua sedang duduk sembari nonton TV. Melihat aku pulang, ibu mertuaku langsung bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Dengan santainya dia berkata, "Biar ibu gorengkan telur untukmu. Ibu tidak mau kamu makan ayam sisa kemarin." Melihat perlakuan ibu mertuaku, aku jadi teringat dengan ibu kandungku. Seperti inilah sosok ibu yang mengurusi dan merawatku dulu. "Ibu sendiri sudah makan belum?" tanyaku. "Sudah kok, kalau soal itu kamu jangan khawatir," jawab ibu mertua sembari membuatkan kopi untukku. "Nanti selesai makan, kamu langsung ganti pakaian kerja kamu ya. Jangan lupa minum obat biar cepat sehat." Sejak pertama kali aku menikahi anaknya, ibu mertuaku selalu memberi perhatian lebih padaku, bahkan melebihi perhatian kepada istriku. Di usianya yang berumur 42 tahun ini terlihat kencang dan awet muda, karena ibu mertuaku pandai sekali soal merawat diri dan penampilannya. Dan perlu diketahui, ibu mertuaku ini sudah lama menjanda. Sejak itulah banyak para pria yang mengantri ingin mendapatkan ibu mertuaku. Sejak awal menikah, aku mengajak istriku untuk tinggal mandiri, terpisah dengan orang tua. Namun beberapa bulan kemudian ibu mertuaku datang. Katanya ingin tinggal bersama. Rumahku yang kecil seperti kontrakan yang hanya ada satu kamar, ruangan tamu, dan petak belakang ada dapur dan kamar mandi. Sebenarnya istriku sedikit keberatan dengan kehadiran ibunya itu, mengingat kebiasaan ibunya yang mudah akrab dengan pria meski usianya tak muda lagi. Tapi aku selalu bilang ke istriku, "Udah, tidak apa-apa, itu kan ibu kamu sendiri yang sudah membesarkan kamu dari kecil sampai dewasa." "Ah, kamu bang, selalu aja belain ibu terus. Abang bisa lihat sendiri, tiap hari ada aja pria yang dekat. Aku jadi malu bang sama tetangga," ungkap istriku. "Ya sudah, kamu nanti bicara dengan ibu pelan-pelan. Dosa loh membenci orang tua sendiri," ucapku menasehati istriku. Walau penghasilanku cuma pas-pasan, namun aku tidak pernah keberatan ibu mertua tinggal bersama, karena dia amat begitu perhatian sekali pada menantunya. Pernah suatu ketika aku pulang jam 10 malam. Ibu mertuaku yang membukakan pintu karena istriku sudah tidur nyenyak sekali. Seperti biasa, ibu mertua menyambutku pulang kerja dengan penuh hangat perhatian dan menunjukkan kasih sayangnya. Singkat kisah, aku terbangun dari tidurku jam 2 pagi karena kebelet pipis. Ketika aku keluar kamar mau ke toilet, aku melihat ibu mertua tidur di sofa, seperti kedinginan pagi itu. Aku merasa kasihan melihat ibu mertua, lalu aku ajak supaya tidur di dalam dengan istriku. Namun ibu mertua menolak karena merasa tidak enak. "Temenin ibu saja di sini, soalnya susah tidur." "Kenapa susah tidur, Bu? Lagi banyak pikiran ya?" tanyaku. Lalu malam itu kami bergadang bersama. Kami saling mengobrol asik di sofa dengan lampu yang sedikit redup, jadi tambah syahdu kan. Aku terkaget mendengar ucapan ibu mertua malam itu. Ibu mertua bilang padaku kalau selama ini suka dan cinta padaku melebihi cinta pada anaknya sendiri. "Ibu pasti bercanda nih, aku kan menantu ibu sendiri. Tapi kenyataannya memang begitu. Ibu jujur suka dengan kamu. Ibu sudah terlanjur suka padamu. Jadi mau bagaimana lagi?" ucap ibu mertua sembari duduk dekat nempel denganku. Entah setan iblis apa yang merasukiku malam itu. Aku melihat ibu mertua sangat cantik sekali hingga akhirnya kami bermantap-mantap bersama di sofa. Aku tak menyangka sama sekali sebelumnya kalau aku bermantap dengan ibu dari istriku sendiri.
Sungguh membagongkan, aneh tapi nyata. Butuh waktu 2 jam kira-kira untuk bisa ibu mertuaku bahagia saat bermantap-mantap. Setelah merasa bahagia, ibu mertua bersyukur karena memiliki menantu sepertiku. Agar istriku tidak curiga setelah bermantap, aku kembali masuk kamar sedangkan ibu mertuaku tetap tidur di sofa dengan selimut yang sudah aku berikan. Setelah kejadian bermantap, setiap ada kesempatan, kami selalu mengulanginya lagi dan lagi. Entah sampai kapan kisah ini terjadi. Tamat ending yang mengencrotkan.